Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali tafsir soal Baqarah yang menginjak kepada ayat 122 dan Syekh Utsaimin menggabungkan dengan ayat ke-123-nya pula. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu syaitanir rajim, Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian. Dan sesungguhnya aku telah mengutamakan kalian atas seluruh alam. Ayat ini sudah pernah kita kaji di pembahasan sebelumnya, kata Syekh, yang intinya ditekankan kembali kepada Bani Israel, ya, dalam konteks-konteksnya ini tentu banyak bercerita tentang kaum Yahudi, agar jangan sampai mereka melupakan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka, lalu dengan itu mereka menyombongkan diri dan tidak mau menerima kebenaran yang datang dari jalur Nabi Ismail. Kita mengetahui Bani Israel itu artinya anak keturunan Israel, yaitu Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub memiliki dua anak. Ada Ishak, ada Ismail. Nah, selama ini nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu jalurnya kepada bermula dari Ibrahim memiliki dua anak, yaitu Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Yakub inilah yang dinamakan Israel. Muncul turunan berikutnya, ada Nabi Yusuf dan seterusnya, sampai kepada Nabi Musa, Harun, Isa dan seterusnya. Namun ada jalur Ismail yang nanti akan bersampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dia merupakan Nabi yang terakhir. Maka Allah ingatkan kepada Bani Israel, anak keturunan Yakub, ya, karena Yakub itu punya ayah nama Ishak. Ishak ini punya saudara namanya Ismail. Ini dua jalur yang berbeda melalui keturunan, artinya masih satu keturunan dari Nabi Ibrahim. Allah ingatkan kepada Bani Israel anak keturunan Yakub akan nikmat yang besar kepada mereka. Ya, jangan sampai mereka menyombongkan di atas banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka, lalu kemudian mereka hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada jalur saudara mereka dari jalur Ismail. Yaitu apa? Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat berikutnya Allah kembali ingatkan mereka tentang adanya hisab di hari kiamat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa syafa'atu wa lahum yunsarun. Dan takutlah kalian dengan suatu hari
di mana satu jiwa tidak bisa membela jiwa yang lain sedikit pun. Juga tidak ada satu tebusan yang diterima dari siapa saja tebusan itu datang. Serta tidak bermanfaat pula satu syafaat pun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Ya, pertolongan tadi ya pada 3 poin sebelumnya, baik melalui orang yang kemudian membelanya, tebusan yang diberikan, atau syafaat yang diberikan. Ya. Nah, ini tidak berarti syafaat itu tidak ada, tidak bermanfaat. Ya. Tapi untuk orang-orang yang wafatnya dalam keadaan dia tidak beriman, maka syafaat ini tidak berlaku bagi mereka. Sehingga dari sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengurai beberapa faidah. Dari ayat tadi. Yang pertama adalah ini tidak lagi mengurai faedah-faedah pada tentang Bani Israel ya, yang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tapi menjelaskan tentang Al-Baqarah ayat 123-nya, yaitu tentang apa? Isbatu yaumil qiyamah, tentang ketetapan adanya hari kiamat, bahwasanya hari ini adalah hari yang berat, yang mana wajib seseorang itu untuk mengkhawatirkannya. Makanya Allah mengatakan wattaqu, takutlah, khawatirlah, waspadalah. Karena kejadian di hari kiamat memang perkara yang mengkhawatirkan, menakutkan. Yang kedua, bahwa pada hari itu, yaitu hari kiamat, dia adalah hari yang seseorang tidak bisa membela seseorang yang lain sedikit pun. Bahkan seorang bapak atau orang tua pun juga sama, tidak bisa membela anaknya sedikit pun, atau sebaliknya sang anak tidak bisa membela kedua orang tuanya sedikit pun. Allah berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidih syai'a. Wahai sekalian manusia, takutlah kepada Rabb kalian dan khawatirlah kalian kepada suatu hari di mana orang tua itu tidak bisa membela anaknya, demikian pula anaknya pun tidak bisa membela kedua orang tuanya sedikit pun. Ini makna la tajid nafsun an nafsi syai'a. Seseorang tidak bisa membela seorang yang lain, hatta hubungan yang paling dekat yaitu orang tua dan anak sekalipun. Ini juga menunjukkan bahwasanya anna man istahqal adabu dalikal yawm la yuqbalu minhu adl. Bahwasanya seseorang yang memang pantas untuk mendapatkan azab pada hari itu, maka pun tidak ada tebusan yang dapat menebus mereka untuk selamat dari azab tersebut. Allah berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah ma yuqbalu minhum. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau seandainya mereka memiliki seluruh apapun yang ada di permukaan bumi ini atau yang semisalnya, agar semua yang ada di bumi itu, baik berupa manusia atau berupa harta benda,
apapun yang menjadi kenikmatan dunia. Agar kemudian semua yang ada di muka bumi itu atau yang semisal dengan bumi itu dapat menebus diri mereka agar selamat dari azab di hari kiamat tersebut, maka itu tidak akan diterima dari mereka. Ya, jadi dunia itu tidak ada harganya apapun. Tak bisa untuk menebus azab di hari kiamat. Bila seseorang tetapkan mendapatkan azab, maka tidak ada tebusan yang akan bisa menggantikannya. Dan Allah mengingatkan kepada orang kafir. Bila matinya kafir tidak beriman, maka Allah ingatkan tidak ada saudara pun apalagi yang lain atau bahkan orang tua, ini manusia yang bisa membela mereka. Atau semua yang ada permukaan bumi berupa harta, benda, perhiasan segala macam pun juga tidak bisa untuk tebus. Wala tanfa syafa'ah, dan juga tidak ada yang bisa menjadi perantara yang mereka bisa datangi untuk menyampaikan keinginan mereka, ya, agar sang perantara itu menyampaikan kepada Allah agar mereka selamat, itu pun tidak akan bisa terjadi sama sekali. Kecuali kaum mukminin, bahwa syafaat itu bermanfaat untuk mereka. Adapun hanya orang kafir, hanya satu-satunya syafaat itu diberikan kepada siapa? Kepada Abu Thalib tok, pamannya Nabi. Karena melihat besarnya jasa sang paman, mulai dari mengasuh Nabi sejak umur 8 tahun, membina beliau sampai beliau dewasa, bahkan ikut menderita dalam perjuangan dakwah keponakannya itu Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun begitu, syafaat Nabi untuk sang paman bukan syafaat yang membebaskan paman dari azab keluar dari neraka. Tidak. Tapi sekedar meringankan. Dan seringan-ringan azab yang akan diterima oleh seseorang di hari kiamat, yaitu apa? Disodorkan kepadanya terompah. Ya, dengan itu mendidilah otaknya. Itu seringan-ringan azab yang akan diberikan kepada ahlun neraka, dan itu untuk Abu Thalib. Sehingga pemberian syafaat yang dapat menguntungkan, yang dapat menyelamatkan dari azab hanya berlaku bagi orang beriman. Banyak riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW memberikan syafaat. Ada namanya syafaatul uzma, yaitu apa? Nabi memohon kepada Allah agar urusan di hari kiamat itu segera dilaksanakan. Pengadil di hari kiamat agar segera dimulai. Dan Allah mengizinkan permohonan Nabi tersebut karena manusia datang kepada Nabi. Nah, posisi Nabi saat itu sebagai syafaat, fasilitator. Tidak kemudian Nabi saat itu bisa menyegerakan, tapi Nabi minta kepada Allah dan Allah izinkan permohonan beliau untuk kemudian disegerakan pengadilan pada hari itu. Demikian juga telah tetap hadis Nabi SAW kepada pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin, yaitu bahwasanya mereka tidak jadi masuk neraka dengan syafaat Nabi SAW. Artinya bila ditimbang antara pahala dan dosanya, ternyata dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Yang ini secara nilai dia berhak untuk masuk neraka. Tapi dengan syafaat Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jadi masuk neraka. Ya.
Juga bagi orang beriman yang ternyata Allah tetapkan memang harus masuk neraka, maka syafaat Nabi juga berlaku bagi mereka sehingga mereka bisa keluar dari neraka. Ya, yang sudah masuk tuh dengan syafaat Nabi mereka keluar. Ya, yang ini tidak dijelaskan berapa lama mereka menetap di neraka tersebut dan kapan syafaat Nabi mulai berlaku, itu Allah yang tahu. Dan berapa lama di neraka kemudian syafaat Nabi berlangsung, itu kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ini pengkhususan, ya, situasi yang membedakan dari keumuman tidak bermanfaatnya syafaat. Makanya hadis tidak bermanfaatnya syafaat harus dikhususkan kepada syafaat-syafaat yang memang itu diperbolehkan. Dan tadi disebutkan bahwa berlakunya syafaat, bermanfaatnya syafaat bila memenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama, ya, iznullah, ya, atau al-iznu minallah. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya mendapatkan izin dulu dari Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa biiznillah. Ya. Yang kedua, ridhonya Allah kepada calon penerima syafaat. Dan Allah tidak pernah ridho kepada orang-orang yang matinya dalam keadaan kafir, musyrik. Maka bagi mereka syafaat tidak berlaku. Syafaat hanya berlaku bagi orang yang wafatnya masih muslim, mukmin, baru bermanfaat syafaat tersebut. Setelah Allah memberikan izin tentunya. Ya. Makanya untuk orang-orang yang matinya kafir, Allah tegaskan pula surat Mudaththir 48, "Fama tanfa'um syafa'atu syafi'in." Bagi mereka itu tidak ada orang-orang yang telah Allah izinkan untuk memberikan syafaat, kemudian mereka peruntukkan itu syafaat itu untuk orang kafir. Enggak. Karena Allah tidak setelah memberikan izin, tidak meridhoi syafaat itu diberikan kepada orang-orang kafir. Wafatnya mereka kafir, wafatnya mereka musyrik. Enggak. Allah enggak pernah ridho. Maka penting bagi kita, bagi orang muslim, setiap mukmin mempelajari Islam ini secara detail agar dia bisa memperjuangkan hidupnya di ujung kematiannya. Islamnya masih ada, tidak tercabut Islam, akar Islamnya itu sehingga menjadikan dia kafir tanpa dia tahu, murtad tanpa dia sadari, musyrik tanpa dia ketahui. Perlu. Pun sebaliknya orang-orang kafir, hendaklah mereka berjuang untuk mencari kebenaran, ya, terhadap agama mereka. Lalu kemudian mereka sadari bahwa tidak ada satu-satunya agama yang dapat menghantarkan mereka untuk selamat dari azab neraka yaumul qiyamah kecuali hanya Islam saja. Bila kemudian selain Islam, maka sungguh kematian merupakan, ya, momentum azab sudah dimulai detik itu sampai hari kiamat seterusnya. Ya dan billah. Maka oleh karenanya kita mengatakan dakwatul tauhid, dakwatul Islam adalah dakwatul rahmatan lil alamin, dakwah yang merupakan rahmat bagi manusia. Ketika kita menjelaskan, ya, keberadaan orang-orang kafir, perbuatan-perbuatan kekafiran, itu bukan karena kita ingin menyudutkan dan mencela mereka, tapi ingin mengingatkan mereka karena kasih sayangnya dakwah kita ini sebagai dakwah Islam sebagai rahmat agar mereka selamat dari azab di hari kiamat. Inilah bentuk rahmatnya dakwah Islam.
Karena kita mendapatkan berita dari Allah bahwa matinya seseorang pada kafir itu akan menjadi azab yang akan mereka rasakan selama-lamanya, dan apa yang mereka hidup di dunia yang sebentar ini tidak ada akan mereka temui sedikit pun ya keuntungan itu. Inilah bentuk kasih sayang dakwah Islam. Ya. Sehingga mendudukkan kekafiran sebagai sebuah kekafiran, mendudukkan orang kafir sebagai orang kafir, mendudukkan kesyirikan sebagai kesyirikan, mendudukkan kaum musyrik sebagai musyrik adalah bentuk dakwah yang mengandung kasih sayang. Agar orang kafir segera meninggalkan kekafirannya, agar orang musyrik meninggalkan kesyirikannya, sehingga bersama-sama kita memasuki surga Allah Jalla wa'ala. Karena kita mendapatkan berita-berita dari Al-Quran, mendapatkan berita-berita dari hadis, bahwa seseorang yang matinya kafir tidak akan bisa ditolong di hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha adlun wala tanwa syafa'ah wala hum yunsarun. Mereka tidak akan bisa dibela oleh seseorang pun untuk selamat dari azab. Tidak ada tebusan satu apapun yang ada di dunia ini yang bisa menebusnya. Tidak ada kemudian fasilitator perantara yang bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Dan mereka betul-betul tidak akan mendapat pertolongan. Maka dakwah mengajak manusia agar selamat dari neraka, memasukkan mereka ke dalam surga. Dan Allah memberikan kebahagiaan mereka sebagai mukmin di dunia. Ya. Maka tidak ada manusia yang paling berbahagia itu ada kecuali mereka yang membuka hatinya untuk menerima iman, membuka hatinya untuk melaksanakan amalan-amalan soleh, membuka hatinya untuk menerima kebenaran. Inilah orang yang beruntung. Makanya Allah ingatkan di surah Al-Asr, wal asr, demi masa sesungguhnya seluruh manusia itu rugi kecuali mereka yang iman. Cukupkah iman? Beramal, diikuti amal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran dakwah, saling ingatin dan saling berwasiat dalam kesabaran untuk ingatkan untuk bersabar ketika di dunia ini. Inilah orang-orang beruntung. Maka dari itu ya pentingnya kita untuk saling mengingatkan agar kita bisa selamat dari azab Allah yaumul qiyamah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya kita bertawakal, memohon kepadanya agar memberikan selalu kepada kita taufik agar kita bisa menerima kebenaran dan mudah untuk mengamalkannya. Kepada Allah sajalah kemudian kita berharap agar Allah menerima seluruh amalan-amal kebaikan kita, dan kepada Allah sajalah kita memohon, meminta agar Dia menutupi aib dan dosa-dosa kita, menggugurkan semua dosa-dosa kita, memaafkan semua kesalahan kita, sehingga kita bertemu dengannya mulai kematian kita dalam keadaan tanpa membawa dosa, dan Dia ridho kepada kita. Amin Allahumma barakallahu fikum. Ya, sampai di situ kajian kita pada hari ini. Sebentar memang karena faedahnya memang sedikit, dan insya Allah pada ayat berikutnya kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Barangkali kalau ada pertanyaan dari Kang CB dipersilakan. Kalau tidak ada kita tutup ya. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materinya. Kami mengundang kepada jemaah yang atau peserta pendengar dan pemirsa yang mengikuti kajian di sore hari ini yang akan bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk Ustadz, tidak menyebutkan namanya di mana. Namanya siapa dan tempatnya di mana. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan doa dari anak soleh untuk orang tua di hari kiamat dan permintaan didoakan bagi orang tua kita kepada orang-orang soleh di sekitar kita? Apakah tidak terhitung di hari kiamat Ustadz? InsyaAllah ya, Allah. Baik. Sebuah hadis yang sahih. Ya, ada seorang tua yang kemudian itu berhak untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anaknya menghalanginya dan meminta kepada Allah agar orang tuanya ya dimasukkan ke dalam surga.
Dan ternyata anaknya adalah anak yang soleh. Dan akhirnya Allah mengizinkan orang tua bersama anaknya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang tua beruntung ketika mendapatkan banyaknya pahala-pahala yang mereka dapatkan dari kiamat. Ketika dia bertanya kepada Allah, dari mana pahala-pahala ini? Maka jawabannya adalah dengan istighfarnya anak-anak kalian kepada kalian. Jadi jelas bermanfaat. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas." Jika seseorang itu wafat, maka putuslah amalannya. Dia tidak bisa lagi menambah pahala. Ya. Kecuali pada 3 perkara. Salah satunya adalah apa? Waladin salihin yada'ulah, anak soleh yang akan apa? Mendoakan kedua orang tuanya. Maka anak yang soleh ketika di dunia itu menambah pahala untuk orang tua dalam kubur. Dan itu akan memberikan kemuliaan orang tua di alam kubur sebelum di hari kiamat. Dari sini kita mendapatkan pelajaran berharga bahwasanya tidak ada investasi yang sangat-sangat berharga dan menguntungkan di dunia ini kecuali ketika kita memiliki anak yang soleh. Anak yang soleh sangat menguntungkan kita. Juga tentu 2 perkara yang sebelumnya dari hadis tadi, yaitu apa? Harta yang kita sedekahkan, yang dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Sedekatun jariyatun. Atau ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu agama yang bisa kita ajarkan kepada manusia. Itu akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat tentunya, bila itu terus diajarkan. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, minal muksirina fi riwayatil hadis. Satu di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1400 tahun yang lalu dia sudah wafat. Tapi dia tetap mendapatkan pahala dari setiap hadis yang diriwayatkan melalui beliau, itu Abu Hurairah. Dan itu sahabat-sahabat yang lain tentunya. Nah, jangan tanya tentang pahalanya Rasul. Jangan ditanya. Dan setiap kebaikan yang ada pada umatnya, itu Rasul pasti mendapatkan pahalanya. Pasti itu. Juga kaum mukminin satu dengan yang lain juga akan memberikan syafaat satu yang lain dengan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Az-Zukhruf, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Pertemanan yang dekat pada hari itu, kasih sayang yang sangat kuat pada hari itu, ya, itu akan tercerai-berai. 2 orang yang saling mencintai dan dekat itu nanti pada hari kiamat akan saling membenci, saling menjauh dan saling memusuhi, saling mencerca, saling mencela. Illal muttaqin, kecuali pertalian sahabat yang dekat yang terjadi antara orang-orang yang soleh, orang-orang bertakwa. Maka kaum mukminin bertakwa akan membela saudaranya yang lain. Oleh karenanya, ketika kita hidup di dunia, berbanyaklah saksi-saksi kita di dunia ini dari kalangan orang-orang soleh. Karena kelak di hari kiamat mereka akan membela kita. Nabi SAW bersabda, "La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kulu ta'amak, ya, illa taqi." Janganlah engkau bersahabat dekat kecuali pada orang mukmin saja, orang yang soleh. Dan janganlah makananmu itu dimakan kecuali orang bertakwa. Karena bila makananmu itu dimakan orang bertakwa, dia akan jadikan kekuatan badannya dari hasil makanan tadi kepada ketakwaan, maka kita mendapatkan pahala dari suplai makanan dan izin Allah kepada dirinya. Membantunya bertakwa, kita mendapatkan pahala. Ya. Jadi jelas bermanfaat ya. Syafaat orang mukmin kepada saudaranya itu bermanfaat. Allah alam bisawab. Syukran Ustaz atas. Satu lagi terakhir kalau baik. ada.
dari hamba Allah di Bandung. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana dengan muslim yang melakukan amalan bid'ah dan bagaimana dengan orang-orang munafik? Apakah mereka tidak berhak juga mendapat syafaat? Demikian Ustadz, mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Silakan. Ya, baik. Kita tidak mendapatkan keterangan bahwasanya mereka tidak mendapatkan syafaat ya. Ini orang melakukan kebidahan ya. Jadi kita tidak mendapatkan keterangan. Hanya saja bahwa ada tafsir para ulama bahwa ketika hampir semua orang beriman mendatangi telaganya Nabi SAW, ya, ada sebagian umat dari umatnya Nabi yang mereka akan ikut minum di situ kemudian dilarang. Ya. Karena kemudian Nabi berkata kepada Allah, itu adalah umatku. Maka Allah berkata, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah wafatmu. Maka sebagian ahli tafsir dan hadis itu menyatakan itu diantaranya adalah orang-orang yang apa? Yang melakukan kebidahan setelah wafatnya Nabi SAW. Ada tafsir yang seperti itu. Tapi itu tidak secara terlekis menyatakan bahwasanya mereka tidak mendapatkan syafaat. Tidak secara terlekis mereka tidak mendapatkan syafaat, ya. Kemudian tadi disebutkan orang munafik. Kalau munafik ini kan terbagi menjadi dua dulu ya. Kita tafsirkan dulu. Kita rincikan dulu. Nifak apa? Munafik itu kan orang yang melakukan nifak. Perbuatannya namanya nifak, orangnya munafik. Ya. Nah, nifak yang seperti apa yang kemudian mendapat dan tidak mendapatkan syafaat? Ya, tentu dirinci. Nifak yang tidak mendapatkan syafaat, nifak besar. Mereka ini aslinya adalah orang kafir, tapi menyembunyikan kekafirannya lalu menampilkan keislamannya. Aslinya itu orang kafir, tapi menampilkan mukanya, menampilkan perbuatan serupa dengan orang muslim, tapi hatinya membenci Islam. Maka untuk orang seperti ini, ya, ini jelas tidak mendapatkan syafaat karena hukumnya orang ini orang kafir. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ini orang kafir. Bila dia mati dalam keadaan seperti itu, hatinya membenci Islam, walaupun dia mengatakan, walaupun dalam amalannya atau ucapannya dia sama dengan orang muslim, maka hakikatnya dia mati dalam keadaan kekafiran. Dan ini tidak mendapat syafaat. Ada yang kedua adalah melakukan perbuatan nifak saghir ya, atau nifak lasghar, nifak kecil, yaitu orangnya masih muslim tapi melakukan sebagian beberapa perbuatan nifak atau yang dilakukan orang munafik. Maka mereka tentu masih muslim. Ya. Seperti misalnya Nabi bersabda, ya, ayatul munafiqin salasun. Ya, salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Artinya menyerupakan kebiasaan sifat mereka. Yaitu yang pertama, idza hadasa kadziba. Kalau berbicara dusta. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkari. Wa idza tu'mina khana. Kalau diberikan amanah, dia berkhianat. Perbuatan berdusta dengan ucapan. Mengingkari janji, menyalahi amanah, ini pun juga dilakukan oleh orang-orang beriman. Orang muslim banyak bahkan pada hari ini. Tapi apakah itu mengeluarkan keislamannya? Jawabannya tidak. Maka kita mengatakan dia muslim dengan muslim yang tidak sempurna imannya. Maka ini berlaku hukum syafaat kepada mereka. Walaupun 3 perbuatan yang dominan dilakukan oleh orang munafik dengan munafik yang besar tadi. Dengan nifak yang besar tadi. Ya. Allah a'lam bishawab. Demikian penjelasan kita atau kajian kita pada hari ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.